ini kita mau pergi ke pameran Sains Teologi. Oke, sekarang kita bertemu dengan salah satu mahasiswa dari Angkatan 23. Mata kuliah kita hari ini adalah karya tulis ilmiah. Ini kita punya salah satu judul kelompok kami. Di sini judulnya komunikasi yang baik adalah kunci penyelesaian konflik. Di mana materi ini itu kita membahas tentang, karena kita kan mata kuliah ini disuruh mengambil sesuatu dari koran, nanti dari situ terus kita buat mulai dari metode penelitiannya, terus latar belakang dan lain-lain. Nah, di koran kita ambil tentang To Be Podcast. Nah, jadi punya kita ini kita bawa bagaimana sampai bisa bukan hanya di YouTube, tapi kita bawa dalam metode teologi ya. Terus di dalam ini semua hal lah, supaya metode podcast ini nih bisa berjalan terus gitu. Makanya kita kaitkan dengan komunikasi, karena dari komunikasi kan kunci penyelesaian konflik. Kalau misalnya kita tidak berbicara kan konflik tidak akan selesai. Jadi dari komunikasi itu semua pasti bisa terjawab gitu. Jadi yang saya ambil di sini dampak dari kenaikan harga BBM, karena banyak sekali faktor yang dipengaruhi dari kenaikan harga BBM. Contohnya seperti meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Kita mengambil ini supaya kita dapat tahu bagaimana cara jalan keluarnya dari kenaikan harga BBM ini. Kami angkatan 1 khususnya kelas ABC, kami meneliti mata kuliah teologi feminis dan gender, tepatnya di IKI Martin Luther Kamke. Mengenai penelitian kami, bagaimana kami berfokus tentang kesetaraan gender di dalam Jemaat GKI Martin Luther. Nah, bagaimana itu punya pandangan dan melihat apakah ada kesetaraan dalam jemaat atau tidak. Nah, jadi di sini bagaimana dari latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil dan kesimpulan. Nah, intinya yaitu di hasil penelitian kami melihat dan kami mendengar bahwa jemaat GKI Martin Luther menjunjung atau membuka ruang untuk siapa saja yang mempunyai talenta dan karunia dalam pelayanan. Siapa saja, mau perempuan atau laki-laki ataupun pria. Tanggapan Bapak soal pameran yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi SFC? Ini menurut saya pameran ini positif ya, bagus untuk pengembangan kapasitas diri mahasiswa. Teristimewa kapasitas dia untuk menulis dan juga merangkaikannya dengan gambar-gambar dan membuat tulisannya dalam peta-peta yang bagus seperti ini. Nah, itu penting sekali karena bisa melatih cara berpikir ya, cara berpikir yang lebih sistematis sebagai mahasiswa. Nah, oleh sebab itu ada baiknya juga supaya itu bisa tercapai, maka perlu misalnya dosen bahasa Indonesia datang ke sini untuk lihat ini pola-pola bahasanya bagaimana, dan juga ahli-ahli multimedia perlu juga datang. Penempatan huruf-huruf yang tidak bisa dibaca ini bagaimana gitu ya, sehingga memang pelatihan ini lebih komprehensif ya. Untuk pameran di hari ini dengan mata kuliah seminar PAK, yang dosen pengampunya Bapak Hermanus Wom, MPDK. Kami mahasiswa Prodipak meneliti masing-masing, ada yang meneliti di sekolah, ada yang meneliti di gereja dengan berbagai masalah, macam masalah yang ada di sekitar sekolah dan di jemaat. Seperti salah satu ini ada mengenai di lingkungan masyarakat, mengenai pengaruh rokok bagi prestasi belajar siswa. Di kelas 8 SMP Negeri 2 di RT 2 RW 4 Kampung Doyo Baru, Kabupaten Sempani. Nah, untuk pameran ini kita mulai dari latar belakang, ada tujuan dan teori-teori yang kita pakai dalam meneliti mengenai rokok, dan juga ada kesimpulan. Pertama, tujuan dari pameran ini adalah mereka mengeksplorasi kembali apa yang selama kuliah dan tugas yang dikerjakan terkait dengan dua mata kuliah. Mata kuliah PAK Anak dan Remaja, lalu seminar PAK. Jadi di dalam pameran ini mereka yang membawa mata kuliah PAK Anak, mereka membuat semacam jurnal tentang
pelayanan mereka di Jemaat untuk anak-anak sekolah minggu selama 4 bulan mereka ada di Jemaat. Untuk seminar 4 itu pokok-pokok yang menjadi penelitian. Jadi ada variabel-variabel yang mereka ambil di Jemaat, di sekolah, di kampung, yang mereka kembangkan jadi makalah kecil yang diseminarkan dalam ruang kuliah, dan outline dari seminar itu yang mereka buat dalam bentuk banner yang dipamerkan. Mungkin tanggapan Bapak soal pameran nih yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, tanggapan saya ini sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus, karena kita bisa melihat langsung apa yang mahasiswa kerjakan. Ya, tapi juga kegiatan ini juga menolong mahasiswa untuk bisa belajar mengungkapkan apa menjadi inti di dalam makalah atau tugas-tugas yang diberikan untuk dipamerkan kepada umum. Hal yang kedua, mereka bisa mampu mempertanggungjawabkan, memberi penjelasan kepada Bapak Ibu dosen, pegawai atau mahasiswa teman mereka yang sudah bertanya, mengembangkan diri mereka di dalam menganalisa, di dalam menjelaskan sesuatu yang terkait dengan tema-tema yang. Jadi harapan saya kalau misalnya semester berikut ada, itu harus koordinasi, kolaborasi ini sudah jauh hari, sehingga kita arahkan mahasiswa untuk bisa mempersiapkannya, tapi juga tempatnya juga disiapkan dan punya waktu khusus, sehingga mahasiswa bisa datang mengunjungi bukan mahasiswa saja, tapi jemaat-jemaat dekat, mahasiswa yang ada di Unceng, USPJ, mereka juga bisa datang menyaksikan. Kalau kita buka ruangnya sedikit meluas untuk umum. Keiners bukan hanya pameran saja yang dilaksanakan oleh mahasiswa SFT GKI ISKNR, tapi mereka juga menjual buku-buku. Teman-teman bisa melihat di sini ada buku-buku. Sini tuh teman-teman ada tersedia buku-buku seperti buku-buku yang berkaitan tentang Islam dan Kristen. Lalu di sini juga ada buku-buku tentang sejarah gereja. Lalu di sini tuh ada buku tata ibadah GKI, hasil sidang sinode di Waropen. Ini ada tata gereja juga. Dan yang paling spesial adalah buku kumpulan liturgi dan lagu. Hari ini diterjunkan. Harganya cuma 100.000 saja. Ayo dibeli.